Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel Bang Ucup si Petualang BSP Studio. Nah teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas salah satu hal yang terpenting dalam dunia spearfishing, di dalam spear gun, alat yang kita gunakan untuk memanah ikan, yaitu karet. Ya, karet spear gun seperti ini. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya buat video ini? Karena saya ingin berbagi cerita ke teman-teman, berbagi informasi pengalaman selama kurang lebih 5 tahun saya atau Bang Ucup berada di dunia spearfishing, supaya teman-teman yang khususnya yang baru mulai memanah ikan atau menggeluti hobi spearfishing ini tidak salah beli, karena dulu saya juga seperti itu ya, saya tidak memahami ukuran-ukuran karet ini, mereknya dan yang lainnya, spek-speknya bagaimana. Nah hari ini kita akan bahas itu supaya teman-teman lebih mudah nantinya dalam memilih atau memutuskan membeli karet seperti apa sih ukurannya, mereknya yang bagaimana. Oke, kita bahas. Nah kalau di dalam dunia spearfishing, pada dasarnya karet itu banyak sekali jenis dan ukurannya, mulai dari besar A6, 6 mili, 8 mili, ada 10, 12, 14, 16, bahkan 18, bahkan lebih. Tetapi yang umum digunakan di spearfishing, setahu saya, sepengalaman Bang Ucup, kalau untuk pemakaian spear gun sendiri kisaran 10, lebih sering lagi 12 atau 14, yang lebih sering lagi 14 dan 16. Banyak di situ teman-teman, 14 dan 16 mili. Itu untuk karet bagian depannya, seperti teman-teman lihat di belakang saya ada spear gun ya. Bagian depan itu umumnya kalau saya pribadi pakai 14 dan 16. 10 bisa, tetapi mungkin untuk panah kecil, atau 12 mungkin untuk panah malam. Tapi yang kita bahas mungkin lebih spesifik panah siang. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru belajar membuat spear gun, saran saya gunakan dua ini ukuran, 14 dan 16. Lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Ukuran 14 itu sepengalaman saya lebih cocoknya digunakan untuk mata panah 6 mili. Ingat, 14 untuk mata panah 6 mili atau 5 mili. Itu bisa menggunakan karet ukuran 14. Bisa juga 12. Nah, tergantung nanti ya. Tetapi kalau seperti di belakang saya, ini spear gun ukuran 1 meter 20-an, 1 meter 10, dan saya menggunakan mata panah 7 mili, atau lebih tepatnya baja bintik, karena ada juga baja bintik 5 mili, tapi saya menggunakan baja bintik 7 mili. Itu saya puasnya selama ini, pengalaman yang di lapangan, itu pakai karet 16, 2, minimal 2. Tapi kalau mau pakai 14 bisa, tapi saya suka power yang besar, jadi saya pakai 3. Bisa enggak 2? Bisa. Tapi beriring waktu nanti teman-teman akan merasakan bedanya 2 karet dan 3 karet. Jadi saran saya pakai 14-3 atau 16-2. Oke, terus lanjut saja. Yang berikutnya itu persoalan merek. Jadi sepengalaman saya pribadi teman-teman, kenapa saya berbicara pengalaman? Supaya saya tidak menggurui teman-teman. Jadi bukan hasil cari di Google, enggak ya, yang saya alami. Jadi yang selama ini yang saya alami itu dari merek enggak terlalu berpengaruh. Memang kita akui, saya pribadi akui, ada beberapa merek yang karetnya itu memang tahan sinar matahari. Maksudnya itu apa ya, enggak gampang geriput ya, enggak gampang pecah-pecah, saya akui. Tetapi karet-karet yang murah pun sebetulnya is okay, biasa-biasa saya, sebetulnya standar-standar saya. Memang ada perbedaan dari segi ketahanan, tapi persoalan ditarik, kemudian kerasnya pukulan dan seterusnya, saya rasa itu ya kurang lebih sama. Dan kalau kita mau misalnya nambah power, ya tinggal tambah karet saja, tidak perlu memperhatikan masalah merek. Memang merek-merek impor dari Amerika atau Eropa memang lumayan lah harganya ya, dibanding dengan karet-karet yang dalam tanda kutip karet di Cina, atau biasanya teman-teman di Lazada gitu kan ya. Nah, tapi sekali lagi dari merek tidak usah terlalu diperhatikan. Intinya perhatikan ukuran yang tadi yang dibahas awal-awal. Kalau untuk mata panah 6 mili, 5 mili, saran saya gunakan 14, itu lebih cocok. Dan gunakan 3, dan gunakan 3 biji. Itu standar yang saya pakai. Kalau misalnya kita pakai baja bintik, umumnya teman-teman bisa pakai 16 mili. Ada yang pakai 2, ada yang pakai 3. Tapi ini berbicara tentang gun konvensional ya, yang seperti di belakang saya itu, yang tidak pakai roller ya. Yang roller kita bahas di lain waktu lagi.
Oke, yang pertama kita sudah bahas tadi masalah ukuran karet, kita sudah jelaskan ada 6 sampai 8, 10, 12, 14, 16 sampai 18 mili. Kemudian persoalan merek berdasarkan pengalaman Bang Ucup tidak terlalu berpengaruh, teman-teman bisa beli di mana saja. Nanti saya kasih link pembelian saran karet speed guide yang kalau teman-teman mau nanti cek di link atau di komentar, saya akan sematkan, bisa beli lewat situ. Oke, poin terakhir adalah cara mengukur karet. Oke teman-teman, jadi saya ada ilustrasi di sini, gambar yang sangat keren ini. Jadi bagaimana cara mengukur karet yang umumnya ya. Tetapi patut diperhatikan, jadi sebetulnya ini tidak baku, bisa saja melenceng. Tetapi prinsip atau teorinya, ilmu untuk mengukur karet ada banyak, teman-teman ketahui dasarnya seperti apa. Jadi cara menghitungnya adalah ketika bodi sudah jadi dan kita posisi mata panah terpasang ya. Anggaplah ini posisi mata panah sudah terpasang ya. Ini. Jadi yang kita ukur di mana? Nah, ini kan ada sirip biasanya. Misalnya 2 sirip. Jadi yang kita ukur adalah ini lubang karet. Lubang karet yang paling belakang kita ukur ke sirip bagian belakang. Ini berapa? Nah, taruhlah misalnya kita dapati ukurannya adalah 90 ya, 90 cm. Dan ingat, catat, dengarkan baik-baik, lubang karet ini ukur dari belakang sampai lubang karet paling belakang dengan sirip hiu di mata panah itu yang paling belakang. Posisi mata panah terpasang, kita ukurnya itu dari sini ke sini. Oke, misalnya kita dapat 90 cm. Rumusnya adalah dikali 2 dibagi 3. Seperti itu teman-teman. Dikali 2 bagi 3. Mari kita jumlahkan. 90 dikali 2 adalah 180. Kemudian kita bagi 3. Hasilnya adalah 60. Ya. Jadi karet yang dibutuhkan untuk satu buahnya itu potonglah sekitar 60 cm. Kalau mau aman tambahi 2 cm. Saran saya. Karena ada juga tuh tipe karet yang agak keras, ada juga tipe karet yang agak lembut. Tapi semua ini bisa diakali dengan memanjangkan tali wishbone-nya atau tali yang terkait di sirip hiu nanti. Oke, seperti itu teman-teman cara menghitung karet pada umumnya. Jadi komplit ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa mendatangkan manfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman sekalian, saya kira ini dulu video untuk kali ini. Mudah-mudahan video ini menambah wawasan teman-teman persoalan dunia spear fishing. Insya Allah next video, mudah-mudahan Allah mengizinkan, kita akan bahas yang lain lagi. Entahkah banyak hal yang kita akan bahas, mata panah, trigger, tali-tali, dan seterusnya. Oke, saya kira demikian dari saya. Jangan lupa cek di deskripsi video atau di komentar, saya sematkan di situ. Di situ ada link-link tentang karet. Dan nanti teman-teman klik dan teman-teman akan lihat satu persatu linknya, itu ada banyak macam karet yang saya sisipkan supaya teman-teman bisa melihat seperti apa warnanya, merek, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.